Kalau kita dengar kata kabur, kan biasanya biasanya kita dikejar anjing atau semacam kabur kan. Iya. Ada konotasi yang kurang baik, negatif lah. Takut gitu. Ya. Jadi membuat kita ciut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Pantai, podcast penting tapi santai. Hari ini kita kedatangan lagi Mas Imam. Terima kasih Mas Imam sudah datang lagi dari MG Mata Garuda NTB dan ada Mbak Manggali Duta Lingkungan NTB juga. 2024. Jadi 2024. Iya. Ya. Jadi kita kedatangan pemuda-pemuda dari NTB yang mau diskusi bersama nih tentang pemuda Indonesia mau kemana sih? Iya. Mungkin khusus di NTB, tapi mungkin ini bisa direplikasi juga. Apa yang kita bicarakan sekarang mungkin relevan juga di Indonesia yang jelas. Belumnya mau nanya kesibukan standar. Mas Imam, sibuk apa nih? Ya, hari-hari saya sibuk di kegiatan sosial pendidikan karena kebetulan mengelola lembaga juga berbasis di Lombok Timur. Kemudian saya juga secara spesifik memang kalau di pendidikan saya ada lembaga Rumah Quran. Jadi pendidikan keagamaan lah. Kemudian di bidang sosialnya ya saya bergerak di Mata Garuda. Jadi saat ini saya posisi sebagai koordinator regional Luar biasa. Mata Garuda Nusa Tenggara Barat. Ya, mengayomi para penerima beasiswa ya. Ya, penerima dan alumni. Dan alumni. Dan alumni. Ya. Yang ada di NTB. Ya, termasuk saya jujur. Terima kasih sudah berkarya dan mengayomi kita berusaha prinsipnya memang ruang khidmat mungkin ya. Ruang kita berbagi dan bertukar manfaat, memberi manfaat bagi halayak, bagi bangsa, bagi daerah. Ya. Bagaimana tujuan kita dulu kita LPDP kan rata-rata kontribusi mengabdi ya. Ya. Dan betul. Mengabdi ini memang ya perjuangan lah. Betul. Kalau saya, aku makanya kalau sekarang aku lagi sibuk sebagai mahasiswa sih Mas. Sekarang semester 4 di FK Unram, pendidikan dokter, kemudian sama aktif organisasi aja di BEM sekarang di BEM FK dan Duta Lingkungan tentunya. Menarik. Ini saya langsung nanya deh ya. Iya. Duta Lingkungan itu proses sampai terpilih itu seperti apa sih? Prosesnya itu lumayan panjang. Kita ada seleksi berkas pasti, seleksi berkas, kemudian seleksi apa bahasanya? Seleksi tulis, ada seleksi, ada nanti karantina. Di karantina nanti ada banyak sama kali macam seleksi dan kegiatan yang juga menentukan kita poin-poinnya apakah kita layak menjadi duta lingkungan gitu. Saat seleksi itu pasti ada visi misi. Pasti. Kemudian diwawancara dan lain-lain ya? Iya pasti. Kalau dulu lebih ke program kerja sih Mas. Program kerja apa yang akan saya canangkan. Kalau aku sendiri lebih fokus ke pemerataan pendidikan lingkungan di anak-anak panti asuhan yang memang belum terlalu tersentuh sama pendidikan khususnya terkait lingkungan. Luar biasa. Karena memang betul adanya. Betul kan? Dan insya Allah akan terlaksana program kerjanya. Jadi ya stay tune aja. Iya. Menarik. Jadi kita ada nanti dari perspektif Mas Imam terkait dengan apa ya? Bukan ujangan sih, lebih ke sekarang ini potretnya seperti apa? Masyarakat pemuda di NTB. Nanti Manggali bisa validasi nih. Sebagai Gen Z kan? Gen Z, ya. Iya. Baru mau 20 tahun nih Mas. Oke, luar biasa. Saya rasa gini, Mbak Manggalinya ini luar biasa, bisa jadi sosok inspirasi bagi kaula muda tentunya. Karena tidak sedikit juga mohon maaf kaula muda itu terjerumus pada hal-hal yang kurang baik, kurang positif lah. Sehingga ada kesan bahwa seakan-akan harapan bangsa itu akan menghilang gara-gara segelintir perbuatan yang negatif dari kaula muda. Tapi kehadiran Mbak Mangali ini kita optimis, pertanda bahwa masih banyak sebenarnya anak-anak muda yang penuh optimisme dan tentunya penuh inspirasi mendorong perubahan di tengah masyarakat, sehingga kita harap generasi bangsa ini benar-benar dia nanti memenuhi kualifikasi dan kompeten menghadapi kemajuan zaman, tantangan yang ada termasuk problematikanya semua. Kebutuhan di lapangannya ya. Di lapangannya ya. Amin.
Ya. Karena Keren. memang biasanya statement Gen Z pemalas dan Ya. sangatlah basa arti mas. Itulah jadi salah satu alasan saya dan teman-teman pastinya buat Gen Z itu tidak seburuk itu kok. Ya. Bahkan kita banyak loh sekarang yang sudah berpikiran untuk ayo kita teruskan lah Oke, apa yang ya. sudah ada dan kita bangun lagi apa yang memang belum ada. Ya. Banyak kok. Ini sekarang. Gen Z semua. Iya Gen Z. Definisi Gen Z itu kan yang sebelum 2000 ya? Setelah Iya, 2000. setelah Pasca. Plus Pasca 2000. mulai dari 2000. Oke. Gen Z semuanya. Oke, ya betul sih, itu bukan stigma ya. Kayak ada banyak orang yang mereview juga salah. Berkomentar Iya. kinerja Gen Z kok kayak gini, di perusahaan Ya. saya kayak gini. Padahal nggak semua, tidak bisa Ya. digeneralisasikan juga. Betul. Jadi ya tergantung orang sih ya, kembali ya. Tergantung orang, Dan tergantung tergantung pembawaan di rumah, Ya. terus Ya. bagaimana orang tersebut menyikapi ini di Ya. hidup dia gitu. Memang banyak faktor sih sebenarnya kalau kita telisik dia. Saya meyakini bahwa kayak upbringingnya Mbak Bang Ali ini tentu sangat berkualitas dari keluarga, karena sedikit banyak atau bukan sedikit banyak lagi, sangat ditentukan faktor keluarga itu menentukan kualitas anak, termasuk pemudanya. Bagaimana upbringing dia, kemudian pendidikan yang diaksesnya itu kan menentukan pola pikir, tindak tanduk, termasuk bagaimana cara dia memandang dunia atau realitas lah. Sehingga dari sini juga kita bisa mengerti bahwa apa yang lahir ini sebenarnya refleksi dari alam bawah sadar atau pandangan hidup kita terhadap realitas. Gitu. Pentingnya Itu pentingnya di rumah ya, itu ya. pentingnya di rumah itu. Pendidikan pertama itu. pendidikan itu. Makanya kalau dari perspektif yang diyakini masyarakat kita dalam agama itu kan tidak salah mengatakan kalau sekolah pertama itu ya rumah. Betul. Rumah sekolah pertama dan guru sejati dan pertama kali ya orang tua gitu. Betul. Sekarang orang tua itu sangat menentukan anak mau gimana. Anaknya mau apa, mau gimana, dan gimana dia ingin bentuk anaknya ini, salah satu kunci utamanya di dia, orang tua. Ya. Dulu gimana tuh di rumah? Aduh. Kebetulan kedua orang tua saya adalah semuanya bekerja dan memang lahir dari latar belakang keluarga yang pekerja keras dari kecil. Jadi dan saya sudah ditanamkan bahwa harus mandiri dari kecil. Dan gini, ceritanya adalah latar belakangnya bunda saya dulu tidak terlalu berani untuk tampil di depan. Dan bunda saya tidak mau anak-anaknya seperti beliau. Cenderung insecure gitu ya. Betul, meskipun bunda saya capable, saya mengakui sendiri dan juga pasti teman-teman mengakui bahwa sebenarnya bunda saya itu capable dalam banyak hal. Tapi memang untuk kompetensinya kurang. Nah, dari situlah pastilah orang tua belajar nggak mau seperti orang tua gitu kan. Belajar dari kesalahan masa lalu. Nah, saya dan adik saya sebenarnya saya bersaudara sudah diajarkan dari kecil bahwasanya nggak perlu takut sama apa sih orang lihat juga. Orang pasti lihat cuma sekali doang, sekalipun berapa detik aja sih bisa lupa. Yang penting adalah kita berani, terus pasti ada etikanya juga. Kalau kita berani tampil, nanti kita bakal sering belajar dari kesalahan. Dari sana itulah kita lama-lama tumbuh. Ya jadi sosok yang seperti ini yang kalau Mas Imam bilang alhamdulillah, saya dibilang bagus, alhamdulillah sih Mas. Karena masih banyak kurangnya, tapi memang betul keluarga nomor satu. Karena kalau secara bayi pun ya, bayi itu sangat 1000 hari pertama kehidupan dari rahim sampai usia 2 tahun, itulah yang menentukan apakah otak anak itu berkembang lah. Fun fact-nya seperti itu. 1000 hari itu berapa bulan ya? 1000 hari itu 2 tahun. Oh, 2 tahun. Ya jadi gini, jadi 1000 hari pertama kehidupan. Maksudnya kehidupan, jadi dari pertama kali anak ini ada di rahim, di janin, sampai dia berusia 2 tahun. Sekitar usia tersebut lah otak itu berkembang dan dibutuhkanlah peran ibu pasti. Peran ibu pertama tentang makanan pasti. Pendidikan pasti. Makanya ada bilang kalau anaknya diajak ngomong aja, didengerin Al-Quran. Kalau orang yang nggak tahu, maksudnya ngapain sih didengerin Al-Quran dari kecil? Ngapain nggak tahu lah. Sebenarnya itu disitulah otak-otak kita itu berkembang. Itulah perannya, pentingnya peran keluarga bagi anak dari kecil, dari dalam rahim. Jadi perkembangan memang di 2 tahun pertama itu penting sekali ya. Penting sekali. Jadi semua supply dari mulai makanan, spiritual dan lain-lain itu mulai se-early itu. Makanya saya sedih aja kalau lihat teman-teman saya, mungkin bukan teman-teman ya, kayak ada orang yang menikah dini tapi belum siap secara emosional, finansial, pendidikan. No. Jadi memang secara tidak langsung kalau kita telisik yang dimaksudkan Mbak Minyana itu sebenarnya bahwa anak bahkan sejak janin itu memperoleh pendidikan hakikatnya, secara hakikat kan, meskipun dia memang nggak diajar abata segala macam atau ABC, tapi sentuhan tangan ibunya,
atau sikap ayahnya itu kan mempengaruhi, termasuk kondisi emosional seorang istri, seorang ibu itu sangat berpengaruh terhadap kondisi yang ada di janin, kondisi bayi, cabang bayi yang ada di janin. Sehingga ini penting juga pembelajaran buat kita sekalian yang sudah menjadi orang tua atau yang akan menjadi orang tua. Mereka perlu belajar tentang ini dan perlu kita kampanyekan hal-hal seperti remeh-temeh tapi sangat ngefek sekali. Dan saya memang melihat, karena saya ini backgroundnya ada pendidikan dan saya bersentuhan dengan murid-murid, mohon maaf, yang saya melihat ada beberapa murid yang pertama keterbelakangan mental misalkan, atau agak bahasa awamnya lemot gitu. Saya meyakini dan setelah saya cek background keluarga memang ada hubungan kausal secara tidak langsung. Treatment ayah suami ke istri, termasuk kondisi emosinya, apalagi di LDR misalkan, karena kita di Lombok ini banyak kadang suami itu memilih menjadi misalkan tenaga kerja di luar, akhirnya LDR, istri nggak sanggup, stres, tekanan batin segala macam, akhirnya dia nggak bisa membawa kondisi emosional yang begitu membeludak. Itu kan punya efek samping dan saya yakin itu secara saintifik ada pembahasannya pembahasannya dan banyak dibahas oleh para pakar. Dan itu menjadi apa istilahnya bahan baku para pemuda yang ada di NTB saat ini. Bagaimana kondisi NTB 20 tahun lalu itu mencerminkan kondisi pemuda yang sekarang ini menjadi pemuda di sini kan. Yang dilihat di lingkungannya menggali bagaimana kalau saat ini? Teman-temanku sih alhamdulillah memang sangat beragam ya. Ada pasti yang dari keluarga yang sekiranya mohon maaf broken home pasti ada. Yang keluarganya cemara pun pasti ada. Sekarang biasanya cemara tuh kayak yang lengkap gitu loh Mas. Cemara tuh lengkap. Keluarga cemara tuh keluarga lengkap. Ayah ibu lengkap. Broken home tuh bisa ada yang misal orang tuanya cerai atau mungkin ada ayah tidak bercerai tapi tidak ada sosoknya. Itu banyak. Tapi memang betul yang dibilang Mas Imam tadi, sosok ayah maupun ibu itu memang mempengaruhi kondisi anak di masa depan nanti. Pasti juga banyak kan Mas masih tahu kalau yang anak masih kecil jangan berantem di depan anak. Itu yang penting. Karena kenapa? Karena kita itu masih kecil, kita gampang sekali memproses suatu hal. Kalau sudah pernah dari dosen saya ya, mata kemudian dan lain sebagainya itu kita melihat kita menanamkan di otak kita. Oh kalau lama-lama berantem itu dinormalisasikan di depan anak, nanti anak gampang ini doang orang tua tuh sering banget kok, berarti aku berantem juga nggak masalah gitu. Jadi memang sangat penting peran kedua orang tua untuk membangun, menjadikan sosok pemuda di masa depan yang berkualitas. Atau nggak tahu nih mau ikut ke ibu atau ke bapak, kok mereka nggak sepakat nih kan? Ya kan? Sebenarnya seharusnya penting dua-duanya. Cuman kadang kan memang banyak sekali loh orang-orang yang sukses di masa depan. Kalau dibilang ayahnya sosoknya nggak ada, banyak yang nggak ada sosok ibunya juga banyak. Jadi memang tergantung dari pribadinya sendiri dan juga bagaimana orang tua yang mengasuh dari kecil sampai besar mengayomi anak itu. Oke, Mang Gali, kan infonya dari Blitar nih. Iya. Bukan asli dari Lombok. Iya. Kok nyasar di sini? Ya kebetulan pertanyaannya paling sering ditanyakan sih, karena ayah saya kerja di sini kan. Jadi ayahku kerja di sini, jadi mengikut ayah dan melihat mana sih universitas yang masih bagus dan bisa dicapai oleh diriku ini gitu. Kebetulan FK Unram satu pilihan yang terbaik dan alhamdulillahnya lolos di UTBK. Jadi ya kenapa enggak, ada lingkungan juga di sini, lingkungan baru, mulai lagi dari awal. Suka sejauh ini? Alhamdulillah sejauh ini suka, sangat nyaman dan lingkungannya positif semua. Berarti ya sekarang masih semester 4 ya? Iya semester 4, masih baru 2 masih tahun. Baru. Berarti 2023 kemarin nyampe ke sini dan sekarang tahun kedua, belum ada rencana 2 tahun lagi setelah selesai. Masih lama aku kan masih lama ya. Masih koas dulu sepanjang jauh. Tidak sejauh itu perencanaannya. Iya betul. Masih ya apa aja limit yang sekarang aja. Jadi kenapa saya nanya? Soalnya beberapa bulan ini kan banyak pemuda nih yang mendiskusikan tagar kabur aja dulu. Hashtag ya. Hashtag kabur aja dulu. Saya termasuk orang yang setuju. Jadi tadi pas mendengar bahwa Mang Gali bukan dari Lombok, oh ini mungkin kabur dulu dari Jawa. yang mana saya sangat setuju. Begitu juga ya Mas ya? Ya. Jadi kita perlu meletakkan ini dari bahwa ia timbul sebagai satu reaksi lah. Dan terhadap apa yang terjadi secara sosial dan politik di negara kita.
Kalau kita dengar kata kabur, kan biasanya nih, kabur, biasanya kita dikejar anjing, atau semacam kabur kan. Iya. Ada konotasi yang kurang baik, negatif lah. Takut gitu. Ya. Jadi membuat kita ciut. Dan ini sekali lagi bukan bermaksud untuk jadi justifikasi buat salah satu dari dua opsi itu ya. Yang ingin saya tegaskan bahwa kita nggak bisa menghanguskan perspektif yang lain hanya demi preferensi kita. Cuma sekali lagi saya berpandangan bahwa kabur aja itu kalau kita singgung dengan istilah lainnya berpindah dari satu tempat dengan tujuan untuk menjadi lebih baik itu why not? Ya, why not? Betul. Why not? Betul. Tapi memang kita juga jangan sampai kemudian lupa terhadap di mana kita dibesarkan. Kita perlu juga mengingat bahwa perjuangan-perjuangan di awal dan bagaimana kemudian kita juga bisa memberi dampak bukan pengalaman misalkan atau kontribusi atau singkat kata seperti kata orang bijak, what's our legacy misalkan. Apa yang hendak kita wariskan ini buat anak turunan cucu segala macam generasi bangsa. Sehingga nanti teman-teman para pemuda ini kemudian dia juga mengambil inspirasi dari tindak tanduk, sikap dan cara berpikir kita. Jadi apapun sebenarnya opsinya, it's fair, you can choose. Ya, itu jujur saya pulang ke Indonesia juga karena saya ingat itu legacy ya. Dan kangen aja sih makanan dan lain-lain itu kan nggak ada ya. Segimanapun kita mencoba mereplikasi di dimanapun makanan rumah atau makanan yang kita biasa makan sehari-hari waktu kita di sini tuh tidak bisa direplikasi secara utuh gitu. Jadi yang membuat saya walaupun kita udah kemana-mana gitu rasanya mau pulang masih aja. Terpaut biasanya hati kita. Apalagi mohon maaf misalkan kita masih ada keluarga besar, apalagi masih orang tua hidup ya. Karena kita ini orang timur kan terkenal secara kultural itu secara emosional masih cepat melekat kuat dan ingatan kita tentang masa lalu dan kembali ke pangkuan ibu dalam tanda petik ibu pertiwi masih kuat sekali. Sehingga enggak bisa kita kemudian kurang pas rasanya kalau kemudian sepenuhnya apalagi sampai menjelekkan mohon maaf. Jadi ini enggak arif sekali ini kan menjelekkan negara asal gara-gara kebijakan pemerintah mungkin yang tidak kita senangi serak yang kurang serak dan merugikan kita tentunya. It's okay kita boleh kritik tapi sekali lagi kita mengkritik dengan cara elegan dan kita tentu menolak segala bentuk kriminalisasi dari pihak-pihak tertentu termasuk kita juga mendukung upaya pemerintah untuk menjadi lebih baik secara prinsip. Gitu. Yang jelas bergaul dengan para penerima beasiswa pasti banyak insight lah ya dari yang luar negeri dalam negeri dan gonjang gajinya pasti ada juga tuh di teman-teman alumni. Orang-orang yang sudah lulus itu apa sih ini mereka pandangan mereka tentang fenomena ini? Ya kita orang kan kadang sikap keputusan pilihan dia itu kan azas pertimbangan. Kita tidak menafikan secara realistis kita butuh uang materi lah. Teman-teman kan biasanya yang di luar negeri itu faktor utama secara umum itu finansial. Sependek pengetahuan saya. Kedua kebebasan relatif dan tidak dipersulit dan menganggap bahwa secara akses lebih mudah. Segala macam pekerjaan tidak sesulit di negara kita. Dan itu memang kita bisa browse, cari informasi dan memang fakta. Berarti kita harus kita akui ini secara betul. Tidak boleh kita menutup mata gara-gara demi membela Indonesia, tapi kita menutup mata. Betul. Sedangkan di saat yang sama di negara kita harus jurus terang kita. Pekerjaan susah, kemiskinan masih merajalela. Bahkan sampai di wilayah kita sini di Lombok saja masih ada TKI ilegal. Masih banyak. Oh iya. Masih banyak. Jadi rela dia misalkan untuk masuk negara jiran lewat Kalimantan, Kalimantan dan itu kadang istilahnya ibarat kucing cari tikus. Mereka itu sembunyi-sembunyi. Dan ini ironi lah sebenarnya dan harus menjadi bahan evaluasi bersama kita. Jadi tidak sekedar kita menumpahkan pertanggungjawaban ini pada pemerintah selaku pembentuk kebijakan, tapi kita juga di bawah yang mengerti, yang tahu perlu juga memberikan pemahaman, edukasi lah ya ke masyarakat bahwa it's okay kita pengen kerja di luar negeri tapi harus melalui prosedur yang benar, cara-cara yang benar. Jangan sampai kemudian seperti tadi cari ilegal kan justru nama baik negara kita yang jadi taruhan. Harus dipersiapkan, tidak harus bisa seenaknya. Seenak dewe lah katanya. Tapi ini memang dampak memang sistemik ya. Masalahnya cukup besar dan saya rasa Gen Z juga
dampak lumayan ya. Ya, lumayan. Yang udah pada lulus nih. Iya. Sebenarnya Gen Z sekarang ini kalau pada lulus pada mau kemana sih? Kita yang dipertanyakan juga. Dipertanyakan ya? Iya. Sekarang itu banyak banget loh Mas yang kuliahnya apa, kerjanya apa. Heeh. Pasti udah Iya. normal banget ya Normal kan. banget. Padahal seharusnya kan kita kuliah buat apa sih? Buat landasan kita nanti pekerjaan biar lancar, biar ekonomi stabil juga. Tapi dengan ekosistem di Indonesia seperti ini, ya pasti melenceng. Kebanyakan pasti melenceng. Pun kalau tidak melenceng pasti udah jelas-jelas aja yang kuliahnya apa atau emang sudah dari awal pendidikan apa gitu udah jelas. Tapi kan gimana ya? Kalau masalah dengan kondisi-kondisi seperti ini tambah menjadi ya udahlah apa aku ke luar negeri aja ya gitu, atau mungkin aku keluar nyari berkelana kemanapun yang penting tidak mendapatkan efek buruk dari kebijakan ini, bisa jadi seperti itu juga. Gitu. Berarti melihat masa depan, tidak ada masa depan di sini yang cerah. Belum pasti, Belum lebih pasti, tepatnya. ketidakpastian itu ya. Ketidakpastian masa depan di Indonesia lebih tepatnya, bukan yang tidak jelas. Ya tidak jelas tadi. Berarti kalau ada kesempatan, manggali nih misal in next few years ada kesempatan, terima lah ya. Aduh. Ya nanti kita lihat aja ya. Kita lihat ya. Tapi memang kalau kita tengok lagi lebih dalam, sebenarnya tantangan, problem atau krisis sebenarnya kan selalu ada kesempatan di balik krisis. Nah selama ini kita ada kecenderungan kaula muda, termasuk milenial dan Gen Z, itu melihat masalah itu layaknya melihat pocong. Kenapa saya bilang gitu? We have to avoid. Kita harus jauhi lah. Ya. Seakan-akan, ya. Padahal kalau kita mau terus terang, justru masalah lah yang membuat kita kuat. Masalah lah, kesempatan. Iya, ada masalah, Karena, ada opportunity. Iya, ada. Dan itu kan teorinya di ekonomi kalau Betul. tidak hilapkan bilangnya. Jadi Betul. setiap krisis itu ada kesempatan. Iya, betul. Termasuk kalau kita belajar di kasus corona kemarin kan, Iya. Aida, udah beli kata orang Sumbawa, ya. Apa saking anunya, ada peluang karena orang tertentu yang mengerti dan melihat peluang itu tentu dia ambil sikap segera gercep. Nah, tapi poin yang ingin saya sampaikan bahwa tidak ada sebenarnya yang sia-sia dari yang terjadi. Jadi terjadi sesuatu di satu wilayah di negara kita ini selalu ada sisi yang sebenarnya bisa kita jadikan dia kesempatan untuk kita berbenah dan menjadi. Ya. Jadi kalau kita pakai teori teori sosiologi pendiri Bapak sosiologi Ibnu Khaldun itu dia bilang masa-masa sulit akan menciptakan orang-orang yang kuat. Ya. Masa-masa sulit. Jadi kalau di teks Arabnya kurang lebih dia bilang gini ya. Al-ayyamus su'bah tukhriju rijalan aqwiya. Di kitabnya itu. Jadi masa-masa sulit akan menciptakan orang-orang yang kuat. Ya. Pelaut handal tidak Datang dari ombak yang Iya, tenang. Iya. Benar. nggak mungkin di pelabuhan aja. Dari gitu. perspektif kelautan ini kan Betul. ya benar dan itu saya rasa sesuai dengan realitas fakta di lapangan dan kalau kita timbang-timbang benar tidak salah. Dan rata-rata orang-orang tua kita yang terdahulu sudah mengalami masa-masa sulit. Penjajahan. Ya masa penjajahan, kemudian pengorbanan kan tahun-tahun 60-70 itu masih logistik agak susah. Iya betul. Kalau kita dengar cerita dari kakek orang tua kita kan serba susah. Hanya segelintir orang yang benar-benar mapan secara finansial, berpejabat itu mungkin yang enak. Ini yang menarik Mas. Ini juga saya perhatikan ya. Ini paradoks mungkin ya. Ya. Karena hidup kita nih sebenarnya relatif nyaman. Internet gampang. Ya. Makanan akses mudah. Transportasi dan komunikasi yang sudah jelas lah, teknologi. Tapi kok tidak berbanding lurus dengan kebahagiaan. Pasti ada faktor yang tidak bisa dipenuhi oleh kebutuhan yang dipenuhi oleh kemajuan-kemajuan peradaban ini. Terutama di kalangan muda gitu ya, yang saya perhatikan gitu ya. Kalangan muda tuh cepet bosan sekarang di Gen Z nih. Si attention span-nya sangat rendah gitu. Iya, betul. Padahal zaman dulu dengan adanya buku yang buku fisik gitu, kita kan harus fokus nih baca buku, benar-benar kita pahami. Dan sekarang kita ada tablet aja udah bisa baca buku. Iya. Tapi tidak menjamin kita memiliki fokus yang tinggi. Iya. Kira-kira di mana salahnya gitu? Ya, mungkin kita nggak nyebut salah juga sih Mas, tapi lebih kepada memang zaman ini kan selalu bergeser. Betul. Sehingga sesuatu yang dulu tiada sekarang bisa ada. Sesuatu dulu yang ditolak mati-matian sekarang bisa diterima.
Kan dulu kan kalau di zaman awal-awal HP itu kan kita wow sekali kita melihat orang pakai Siemens, Motorola, Nokia itu kan wah kaya, apalagi dia masuk ke desa itu kayak paling kaya di desa lah. Iya. Kayak paling kaya, tapi sekarang ya biasa. Bahkan orang semua punya apa yang dimiliki orang kota sampai desa-desa semua orang punya. Nah, yang ingin saya tekankan bahwa zaman kita berubah. Nah, sikap kita terhadap zaman ini juga kita perlu koreksi. Apakah sikap kita sama seperti dahulu? Ya. Atau kita juga harus memperbaharui? Dan saya termasuk yang yakini bahwa setiap zaman itu punya treatment yang perlu kita pelajari dan kita teliti dan kita berusaha implementasikan. Tentunya bergantung pada cerdik cendikia ya para pakar. Saya termasuk yang percaya bahwa kita jangan sampai kemudian sebagaimana kata cerdik cendikia selama beberapa tahun terakhir itu kita krisis otoritas. Kenapa krisis otoritas? Kita sudah nggak tanya kepada orang yang ahli sekarang. Kita kalau langsung Google. Ya. Langsung ChatGPT. Ya enggak salah. Tapi bergeser. Ya. This is what I mean. Ya. Jadi kita ketika mencari kebijaksanaan, mencari makna, kok kita mencari ke alat. Yang alat ini justru manusia yang produksi. Kenapa enggak tanya ke pakarnya gitu. Ya. Padahal yang diproduksi oleh teknologi ini juga ya enggak sepenuhnya jadi sebenar gitu. Betul. Butuh dicek Ya, lagi. dicek lagi Ya. gitu. Dan itu beberapa kali juga di teman-teman kita yang pernah coba iseng-iseng mau gojlokin nih ChatGPT segala macam. Ya. Ya, red herring juga mereka. Maksudnya ada jawaban-jawaban yang keliru. Gitu. Ya. Dan banyak sekali ya. Sehingga sikap kita sebagai kaula muda, milenial ataupun Gen Z harus benar-benar kritis dan melihat realitas itu jangan secara parsial lah. Ya. Jadi kita harus kembali kepada ahlinya. Tentu ahli di sini bukan merujuk kepada benda. Ya. Kan ini benda semuanya, tapi ke manusia yang dia konsisten, intens belajar dan sehingga dia memproduksi pengetahuan, kearifan. Ya. Jadi bukan langsung ke teknologi. Kan fenomenanya begitu. Ya. Termasuk di Lombok Timur beberapa kasus ini ada memang saya sempat riset kecil-kecilan. Itu anak-anak rata ketika mengerjakan soal. Saya sudah tahu dulu ini jawabannya nggak? Ini jawaban ChatGPT. Serius, saya pernah saya tes ini. Ya. Kamu lihat di Google ya, sebenarnya ChatGPT Pak. Saya sudah kita tahu kan. Ya. Ya, karena anak-anak sekarang kan agak cenderung manja, bergantung sekali kepada teknologi. Sekali lagi tidak salah, tapi khawatir saya nanti lambat laun kita ini menjadi tidak berdaya gitu. Kita diperalat oleh teknologi. Bukan kita yang mengendalikan teknologi, kita dikendalikan teknologi. Bergantung sehingga tidak ada teknologi yang hampa kayak tadi. Kemudian kita merasa galau, less happy. Ya. Padahal sebenarnya kita bisa nggak bawa HP kok kerasa kayak suntuk banget gitu. nih. Kayak lupa Bener apa gak? gitu. Bener. Kritik buat kita semua ya. Bener nggak? Kita nggak bawa HP kok kayak kerasa ya. Kita berani pulang ke rumah lagi balik. Iya. Demi HP. Kenapa? Ini menarik sekali. Berarti ada sesuatu kan. Iya. Dan ini perlu kita di filsafat teknologi ini dikritik. Dulu saya pernah dapat mata kuliahnya soal filsafat teknologi. Jadi dikritik ini fenomena berkembangnya teknologi tapi tidak dibarengi dengan sikap arif manusia modern, manusia kontemporer. Ya. Menarik ini kajian kita. Sama ada fenomena satu lagi. Sekarang anak muda lebih percaya influencer daripada saintis. Ya. Bener? Bagian dari krisis otoritas. Mas, sebenarnya kalau digeneralisasikan hampir kebanyakan itu memang peran influencer sebesar itu sebenarnya untuk kita para pemuda ya. Tadi kalau masalah attention itu kita bilang aja gini deh gampangnya, TikTok. Hampir semua anak muda punya TikTok. Iya kan? Iya, saya nggak punya. Hampir semua punya TikTok. Sekarang kan velocity kan zamannya. Pasti semua punya TikTok nih. Nah, kok tadi bilang aku mau nyinggung dulu ya masalah kenapa kok kita dulu betah baca buku. Sekarang kita nggak betah. Karena kenapa? TikTok durasi berapa? 15 detik. Detik. Cuma set gitu doang. Dan kadang pun kalau TikTok yang durasinya 2 menit, kita cepetin. Jadi 2 kali kecepatannya. Jadi orang ngomong cepet banget. Jadi otaknya kita itu terbiasa untuk melihat yang pendek-pendek. Jadi apa istilahnya brain rot? Iya, brain rot, betul. Makanya kita sekarang jadi kayak bosen, baca dikit bosen. Dan itu pun aku pernah terjadi loh sendiri. Aku baca buku nggak sanggup, baca materi nggak sanggup. Tapi TikTokan berjam-jam itu sangat sanggup. Aku cuma nggak kerasa. Tapi ya itu, yang di TikTok itu kebanyakan orang-orang influencer lah yang ada di TikTok itu. Jadi orang-orang kita nih para generasi muda pasti sering banget lebih buka TikTok or Instagram daripada koran. Pasti jarang banget orang yang
sangka seumuranku ya baca koran tuh jarang banget. Kalaupun Megang ada, koran aja. iya, kalaupun ada pasti kita sekarang udah nyari loh, carinya susah. Gimana cari koran sekarang? Pasti kita nggak Ah, tahu ah, gitu ah, kan. punya mukos koran. Kalau sekarang bahkan cari ya YouTube kalah loh sama TikTok. Coba cari tutorial di TikTok lebih gampang daripada di YouTube. Sekarang banyak di TikTok. Makanya sekarang influencer, selebgram, selebtok sekarang namanya, kayak ngasih informasi sekecil apapun yang kadang informasinya miss, ya gampang diterima karena emang kita setiap hari baca itu. Itu bahaya nggak sih? Bahaya sebenarnya? banget. Apalagi di dunia kedokteran ya. Betul. Kita apalagi di AI tadi ya disinggung Mat, kita sangat tidak bisa membuka MI. Pasti bisa, pasti ada chance untuk kita buka AI. Tapi nantinya kita selalu bilang dosen kita kok, Dek, kalian itu sekarang zamannya maju, nggak mungkin kalian tidak tahu AI dan tidak bisa mengoperasikan AI. Pasti bisa. Kalian boleh menggunakan AI tapi secara bijak. Jadi bijaknya tuh apa? Kita cari materi. Misalnya kita kan banyak banget nih jurnal sekarang. Ada kok AI yang memang mempermudah kita cari jurnal. Tapi kan tugas kita adalah apa? Kita baca dulu jurnalnya. Apakah jurnalnya penulisnya valid? Kemudian isinya juga sesuai sama apa yang kita cari. Jadi memang banyak step-step untuk especially anak kedokteran ya. Kalau menggunakan AI itu banyak sekali step-step yang harus kita lakukan untuk benar-benar memvalidasi apakah yang disampaikan oleh AI tadi benar-benar itu hanya mempermudah aja ya. Mempermudah aja di awal. Kalau aku gitu sih. Jadi kadang sekarang pun jujur ya, aku memanfaatkan AI juga pastilah gampang, AI gampang, tapi untuk percaya kalau aku sendiri karena sudah terbiasa dan terdoktrin sama dosenku, no untuk percaya. Tapi pasti banyak banget yang percaya, apalagi anak-anak yang masih kecil yang nggak tahu jurnal, ya pasti mereka gampang sekarang ChatGPT gampang, perspektif gampang, cuma gampang pasti gampang. Ya itu memang kalau tidak bijak akan sangat berbahaya. Ya jadi memang harus ada istilahnya wasitnya ya. Ya, ada wasitnya. Harus ada wasitnya dan saya rasa wasit ini harus datang dari sebuah lembaga yang memang berkuasa, yang ada yang bisa memfilter, yang kemudian tidak blong gitu. Jadi kita percaya aja dengan AI. Kan semua otomasi ini kan sebenarnya kan untuk mempermudah pekerjaan-pekerjaan yang repetisi. Cuman dengan adanya AI ini yang membantu kita menghemat waktu. Betul. Tapi tidak mereplace. Betul. Harusnya. Tapi sebenarnya gini Mas, Instagram, TikTok dan sosial media lainnya tuh sebenarnya tidak selalu buruk kok. Pasti banyak positif juga. Bahkan tadi bilang lembaga, belum tentu lembaga Mas, dari TikTok pun dari Instagram pun aku merasakan aku bisa mengontrol diriku karena aku melihat konten yang ada di Instagram, TikTok. Oh gitu. Iya, jadi tidak semua influencer tuh bad kok. Banyak kok good influencer di sana yang memang sudah terpercaya. Sekarang dokter banyak yang di TikTok karena mereka tahu sekarang tuh targetnya adalah masyarakat yang di TikTok. Sepakat. Iya, jadi mereka manfaatkan sosial media itu untuk mengedukasi. Kemudian pasti mereka menyertakan jurnalnya, sumbernya. Kemudian pasti biasanya psikolog, masalah mindfulness. Gimana sih cara kita mengontrol diri kita tentang sosial media? Banyak banget sekali di TikTok. Jadi tergantung diri kita sendiri memilah konten yang seperti apa dan menyerap konten yang bagaimana. Itu PR kita sebenarnya, dari diri kita sendiri sebenarnya, bukan dari lembaga, bukan dari orang tua, tapi dari kita sendiri. Gimana kita menyerap itu semua? Sebenarnya gitu. Kalau aku dari diri kita sendiri, kan. Karena arus informasi itu tidak bisa di stop juga ya. Betul. Berarti kita yang bisa harus memfilter dan dari situlah kita memang betul-betul belajar dari sana. Untuk orang yang memang bisa memfilter. Itu misalnya. Tidak semua bisa orang memfilter. Untuk membuat filter ini bagaimana Mas? Memang tidak semua orang punya kuasa untuk mengendalikan. Betul. Kadang kita jangankan mengendalikan, kita dikuasai. Ya. Problemnya kan. Nah, sekarang soal willing saja ini. Tapi willing ini pun ya tidak ujuk-ujuk dia. Ya. Dia juga harus ada asupannya. Kita kembali ke pendidikan tadi, merangkul, membangkitkan kesadaran, sehingga kesadaran untuk memahami secara bijak produk dari teknologi ini dapat berbuah gitu. Jadi tidak bisa serta-merta. Sekali lagi memang ini PR-nya lumayan susah. Ya. Saya harus akui secara terus terang. Apalagi sekarang sudah masuk ke desa-desa yang kita semua ingin menjadi masyhur. Tren ini. Ada seperti saya bilang, kita ingin semua menjadi sosok yang terkenal. Ya. Kita apa istilahnya? Sekali lagi saya otokritik buat kita semua. Kita bahasa sastra demen apa? Kegirangan untuk ingin dikenal banyak orang. Layaknya artis. Semakin senang gitu. Untuk populer. Ya, untuk populer ya.
kita jangan bicara hati karena niat kan belum hati, kita nggak tahu sih Kita nggak tahu. orang. betul. Cuma ini problem dan ini terasa sampai kadang mohon maaf orang itu sampai kenapa orang kemudian rela keluar misalkan Ya. sampai desa-desa Ya, sekarang, betul. Ya, betul. Betul. karena ini sekali lagi Ya. di samping ingin cepat terkenal, cepat follower supaya dolar, kemudian apa lagi itu Sampai monetize apa istilahnya ya monet gitu. di monet. di monet ya di monet di Facebook di monet ya. Terus kadang ya bahkan sampai ada yang ketipu Banyak. di sekarang kebetulan kita generasi old Facebook biasa. Iya. Facebook, Twitter ya Iya. biasanya kan. Ngeri, Wim. Kadang ada yang rela berbayar. Iya. Padahal dia jadi dijebak saja gitu. Mm. Karena ingin terkenal, ingin FYP, ingin cepat dapat dolar. Padahal mereka sih biasa aja. Dia dibajak mereka. Terus kalau udah terkenal terus apa? Nah, itu dia. Bro. Sekarang it's okay. Kalau dia kenal kenapa gitu. Iya. Misalnya kalau kita menentukan, kalau kamu sudah terkenal mau apa? Ya, supaya alasan klisenya supaya bisa berbagi dengan banyak orang. Apa yang mau dibagikan gitu kan? Kita bisa berbagi kalau punya kan. Ya. Sekarang kalau kamu sudah terkenal belum tentu bisa langsung berbagi. Betul. Kan? Ya, belum tentu. Sekarang dia bilang gitu, besok bisa aja enggak. Karena banyak orang yang juga kadang setelah dia posisi atas tiba-tiba jangankan mau bantu kita, nyapa kita aja kadang nggak mau. Maaf. Iya. Dan ini jamak terjadi. Sekali lagi bukan maksud menjernalisir kasus relatifly lah ya. Dan itu terjadi juga di pulau ini. Gitu. Jadi pas dulu susah, barang rintis, tahu-taunya setelah dia sukses, jangankan mau bantu kita, siapa saja. Jadi mudah-mudahan lah kita terkenal gara-gara sosmed itu ya. Sosmed gitu ya. Jadi siap PR ini. Sampai kan ada yang depresi juga. Banyak kok. Stres dia. Iya. Stres. Oh, karena nggak viral-viral. Iya, nggak viral-viral ya. Itu penyakitnya Penyakit zaman teknologi yang berkembang, penyakitnya mengarah ke arah sana ya. Ya, banyak orang yang mentalnya terganggu karena ketenaran gagal. Ini gagal. Mental wellness nih di generasi muda. Benar. Itu apakah benar kalau generasi yang lebih muda nih, sorry to say, mentalnya lebih soft dibanding dengan generasi-generasi sebelumnya karena kemudahan ini, segala kemudahan yang didapatkan? Kalau aku bilang sebenarnya semua mental orang itu sama kok. Sama. Cuman bedanya adalah kita generasi sekarang kita tahu mana sih yang sebenarnya bisa kita terapkan, bisa kita terima. Kadang tuh gini mah. Kadang bahasa di dunia kerja deh, milenial sama Gen Z kadang pasti bertabrakan. Kenapa? Milenial dia pakai cara yang aku dulu keras, aku dididiknya keras, dan Gen Z aku dididiknya lembut. Karena sebenarnya bisa loh dikolaborasikan. Jadi sebenarnya hanya tergantung gimana cara kita menerima itu aja, sama gimana orang lain yang kita. Tapi kan kadang kita nggak bisa nggak bisa ngontrol orang lain yang kita seperti apa. Kita tugasnya ngontrol diri kita yang seperti apa. Nah, tapi kadang orang itu tidak memiliki kontrol atas dirinya sendiri dengan baik. Nah, itu makanya dibilang mentalnya halus. Sebenarnya nggak mentalnya halus, lebih dia nggak punya kontrol atas dirinya sendiri aja. Makanya gampang banget misal dia ngerasa down atau gimana. Sebenarnya kita bisa membangun itu dari diri kita sendiri. Makanya ada makna juga yang kadang kehilangan arah gitu. Iya, betul. Kehilangan arah. Jadi dia menggantungkan kesenangan, kebahagiaan itu pada teknologi, produk teknologi. Sehingga nanti, ya misalkan let's say dia ngupload, tahu-tahu enggak sesuai galau, dia gimana cara. Begitu nyerang orang bawah sadar. Ya, jadi standar kebahagiaan dia bergantung seberapa banyak yang reshare punya dia. Iya, yang komen. Tapi aku pernah kok Mas kayak gitu. Jujur, pernah. Dan hampir semua mungkin yang pernah terjangkit kalau dia berselancar ya. Cuma kan ada yang bisa insaf dalam arti evaluasi diri dia. Oh, gini ya. Karena ada juga yang kadang keterusan nggak bisa dan berbagai cara dia taati supaya bagaimana kemudian ini bisa berlanjut makin banyak. Tuh. Dulu berarti ya hampir semua anak muda melewati masa-masa itu ya. Pasti pernah. Kalau aku pribadi pernah karena emang aku di Instagram pasti harus aktif. Harus. Harus. Orang bilang harus, kalau nggak aktif aneh ya. Dan kebetulan memang aku nyaman aja sih untuk aktif. Tapi terkadang ketika aku membuat sebuah konten mungkin feeds ataupun reels ataupun story, ketika viewsnya turun tuh, aku merasa kenapa? Emang storyku kenapa? Feedku kenapa? Kayak aku pernah sampai rasanya tuh kayak kok aku dikontrol ya sama orang, kok aku dikontrol sama sosial media ya. Untungnya aku sadar, untungnya aku tidak terus-terusan, karena gue sampai ngerasa kayak kenapa ya kontenku aku buat lagi tetap aja viewsnya rata terus gitu. Karena sebenarnya seharusnya aku sadar, yang aku sadari adalah
aku berkembang dan membuat ini semua untuk saya, untuk diriku sendiri, bukan untuk orang lain. Nah. Pun kalau orang lain merasa mendapat berdampak manfaat. sama aku ya alhamdulillah, kalaupun enggak ya alhamdulillah buat diriku sendiri. Itu yang harusnya aku tanamkan dari dulu. Dan itu baru aku sendiri ketika aku merasa down. Pernah aku merasa down kayak aduh kok capek banget ya ternyata ngikutin ini semua, mendengarkan orang lain, harus sesuai sama ekspektasi orang lain, capek ternyata. Karena memang generasiku ya, generasi pasti kita rasanya dikontrol sama teknologi pasti ada rasanya, pasti ada dikontrol orang lain juga pasti ada. Jadi rasanya ya harus itu tadi, balik lagi ke diri kita sendiri, sebenarnya kita punya kontrol atas diri kita sendiri. Berarti dimaksud tujuannya ya, yang ngapain sih kita mau posting ini? Iya betul. Kenapa kita postingnya konten ini? Kalau apapun hasilnya ya udah gitu, Ya setidaknya udah, kita harusnya. sudah membuat konten ini. Jujur kita bikin konten ini juga untuk itu. Oh gitu. Jadi ini adalah bagian kita beradaptasi dengan zaman. Hmm. Jadi kalau kemarin-kemarin mungkin kita sosialisasi di masyarakat gitu ya. Ya. Mungkin ini kita cara sosialisasi kita di media dengan berdiskusi dengan orang-orang, dengan siapapun itu yang kita pahami bahwa hal ini yang mau ditonton. Jadi kita nyari dulu apa sih yang mau ditonton, kemudian kita kemas bagaimana apa pesan kita, dan kita kemas kemudian menjadi bagaimana orang bisa mau menonton pesan kita. Ya. Jadi kalau kita memang salah satu maksud tujuannya untuk orang nonton gitu ya. Dan orang nonton itu menjadi acuan kita, orang tersebut mendapatkan pencerahan dari apa yang kita kebermanfaatan, betul. Popularitas betul penting, tapi itu bukan end goal. Iya, Kita benar ya. Jangan sampai salah arah. Iya. Terus kalau udah populer, kita apa mau dimonetisasi? Iya. Benar. Enggak juga gitu. Yang penting kalau untuk kita sih, kita bisa menyampaikan pesan-pesan lingkungan, pesan-pesan yang penting untuk didengar, dan setelah itu silahkan masyarakat yang sebagai penerima manfaatnya. Itu sih sebenarnya. Harusnya seperti itu. Nah, ngomong-ngomong, kita udah ngomong banyak konten. Di lingkungan, apa yang kita lakukan juga sebenarnya sekarang udah mulai banyak yang membuat konten Handawara contohnya ya. Iya betul. Handawara, terus ada yang dari dalam dan luar negeri sudah banyak yang membuat menyuarakan tentang lingkungan dari di hutan, di laut, di banyak ekosistem di sini. Di Lombok sendiri sebenarnya masih kurang nggak sih? Belum ada yang menyuarakan. Maksudnya di luar duta lingkungan nih. Iya. Duta lingkungan kan udah jelas lingkungan. Cuman untuk masyarakat awam ekosistemnya belum ada untuk berdiskusi atau menyuarakan tentang masalah lingkungan. Betul nggak sih? Kalau diskusi-diskusi kecil di lingkaran-lingkaran sependek pengetahuan saya di Lotin ada yang bergerak. Cuma memang tidak semasif yang ada di Jawa ya, kita akui. Dan ini kita juga ada juga sih yang mulai bergerak atas nama sekolah, lembaga ya. Meskipun memang sekali lagi memang tidak langsung memberikan dampak yang besar, tapi langkah-langkah kecil ini saya yakin akan memberikan efek positif bagi kita sekalian, bagi lingkungan atau di mana mereka memberikan dampak itu. Apalagi mereka sambil memvideo misalkan, mendokumentasikan, dan itu diupload, dan itu kami yakin juga akan memberikan dampak dan diikuti oleh pihak-pihak lain. Kaulah muda. Dan ini sekali lagi kita apresiasi positif tanpa harus menghakimi ya. Sekali lagi kita nggak tahu isi hati orang. Betul. Sehingga nggak boleh kita bilang riak kamu supaya dipuji, nggak boleh bilang gitu karena hati itu bukan urusan kita. Kalau dia nggak posting, orang nggak tahu juga. Iya, tahu juga kan, bayangkan kan. Iya. Bayangkan gara-gara diposting itu ada yang donatur. Sama kayak ada di Lombok Timur itu apa namanya, ada lembaga Ganesa namanya. Jadi fokusnya perbaikan jalan kita. Oh, ya. Dan memang itu sih di Instagram itu berapa puluh ribu ya. Di Facebook, tapi saya lihat dia di Facebook dan berdampak. Jadi karena pemerintah kan belum maksimal juga, belum optimal dia memperbaiki jalan, beberapa jalan, terutama di kecamatan Terara dan kecamatan Montong Gading, kecamatan Sikur, yang di Lombok Timur itu. Nah mereka fokusnya di sana, Montong Gading tapi lebih dominan. Jadi di jalan-jalan, jadi jalan-jalan yang ruta itu dia ini saya sambil video. Ditulisnya enggak, ini bukan dana pribadi. Dia nggak sebenarnya pribadi. Cuma karena dia membuka donasi. Saya tidak tahu secara detail apakah mereka maksudkan segala macam. Tapi yang saya tertarik itu cara mereka. Dan yang menarik juga kadang pakai pakaian Power Rangers. Itu 5 warna nggak tuh? 5 warna nggak? Pokoknya campur. Ada yang Spiderman juga. Saya bilang menarik ini dalam hati saya. Ketika saya lihatnya juga sih. Akhirnya banyak memang. Kebetulan ya yang inisiatornya itu Pak Hairul kalau saya. Oh gitu.
muda juga. Ya menarik untuk Khairul. cek di Lotim Ya. karena jarang. Memang perlu diundang mungkin kalau saya bicara ini nanti bisa diundang. Iya. Dan di IG itu banyak. Ya. Untuk di kaula muda sendiri, bener ngomongin lingkungan gak sih Gini, sebenarnya? aku selalu mengapresiasi orang-orang yang mengupload segala sesuatu di Instagram, Oke. di TikTok, di sosial Ah, media. ah. Karena kenapa? Karena kita juga pernah Mas Ibnu tadi. Orang itu kita nggak tahu kata hati orang. Kita nggak tahu orang itu ngeliat temen itu seperti apa. Makanya aku selalu bilang ke teman-temanku, banyak teman-teman yang kayak dia malu untuk upload. Just post anything you want, guys, gitu loh. Karena kenapa? Karena gini loh. Takut apa kata orang? Iya, mereka suka kata orang. Balas sebenarnya gini. Kayak aku di lingkungan sendiri, karena kebetulan aku winernya, jadi aku ketua otomatis di angkatanku. Guys, kalau kalian ada kegiatan, videoin, dokumentasikan. Kalian sebagai bentuk laporan, itu sebagai bentuk konten kalian untuk mengedukasi orang lain. Atau hanya gini, oh di lingkungan tuh kadang seperti ini ya, oh mereka itu kesini kan. Kalau kita nggak ngupload, ya orang nggak tahu sejauh mana sih kita sudah berdampak bagi lingkungan dan orang lain gitu kan. Terus kalau masalah membahas tentang sebenarnya di kaula muda apakah membahas, pasti banyak kok Mas, banyak banget ya Mas sebenarnya. Justru dengan aku bergabung di lingkungan ini, aku semakin tahu, oh ternyata banyak banget loh orang-orang muda pun sudah yang tua pun ya, masih sangat peduli, masih sangat care dan secinta itu sama lingkungan banyak. Tapi memang hanya gimana ya, tidak keseluruhan, tidak menyeluruh dan tidak semuanya tuh kadar. Lingkungan tuh sepenting itu untuk kita. Tapi kalau dibilang ada, pasti ada dan banyak. Tapi untuk kesemuanya jarang. Ada nggak sih step by stepnya gimana kita mau peduli? Sesimpel kan kita tahu sampah masalah ya di mana-mana. Kemarin kita ngobrol tentang gimana caranya kita pilah sampah dari rumah. Ya. Metode apa yang kira-kira efektif untuk mengajak anak-anak muda bergerak? Zero waste. Pasti zero waste. Kenapa? Karena gampang banget loh sekarang bawa tumbler. Bawa tumbler. Kenapa aku bilang bawa tumbler? Karena gini deh, kita seharian main nih, pasti misalnya kita mau dari pagi sampai malam main, kita nggak minum, sedangkan kita paling butuh apa? Air putih. Kita nggak beli air putih, tapi kita beli apa? Beli air putihnya 500 ml itu. Berapa kali kita beli? 3, 4. Itu udah sampah dari satu orang aja. Kalau kita rame-rame bersepuluh, udah berapa? 40 botol. Dan itu hanya satu perjalanan aja. Nah kalau kita bawa tumbler, kita biasanya, kalau aku pribadi aku bawa yang 2 liter. Aku punya tumbler 2 liter. Buat sehari. Ya, buat sehari gitu. Pun kadang-kadang sehari lebih banyak. Karena kenapa? Itu lebih, pasti yang pertama hemat di biaya. Yang kedua ramah lingkungan. Jadi kita nggak menambah sampah. Tapi memang minusnya kalau kita sudah airnya udah habis, bingung mau nambah kemana. Tapi kita bisa tuh beli ke coffee shop kemana, kita tinggal ngisi minta aja refill ya. Itu bisa, tinggal tabelnya aja. Terus bawa tote bag, kita tuh sekarang tas Doraemon buatnya. Jadi kan segala ada. Iya, sekarang kan ada kan sekarang gini. Sekarang tuh kita banyak, bahkan di Indomaret, di Alfamart udah banyak kan yang tidak memakai kantong plastik. Iya, sekarang sudah harus beli tote bag. Gini deh, bagus kok beli menyediakan tote bag, tapi kalau kita selalu membeli tote bag yang di rumah berapa banyak yang udah ada, pasti numpuk banget kan tote bagnya. Kenapa nggak dari diri kita sendiri aja selalu bawa, sisipin aja di tas yang kalian bawa itu, satu tas Doraemon yang besar tadi yang bisa kalian bawa, buat kalian ketika kalian butuh urgent ada tas itu, daripada beli 4.000 akhirnya numpuk di rumah jadi tumpukan aja, nggak diapa-apain lagi. Jadi sebenarnya simpel banget, banyak hal-hal yang bisa kita bawa sehari-hari tapi memang nggak disadari. Kenapa kok kita bawa itu, impactnya sejauh apa, sepanjang apa impactnya gitu. Nah itu, jadi yang pertama bawa tumbler, sesimpel bawa tumbler, dan itu udah bisa mengurangi botol plastik lumayan banyak. Kalau kalian nggak bisa buang sampah di tempatnya, setidaknya ya bawa tumbler ini kalian bisa minum di mana aja gitu kan. Dan yang kedua bawa tas belanja, atau tas Doraemon. Bawa tas Doraemon, jadi kalau belanja itu ya apa belanjaannya masukin ke situ, kita nggak butuh plastik tambahan gitu ya. Dari 2 hal simpel itu aja sudah mengurangi lumayan. Dan sekarang kesadaran anak muda sudah lumayan ya. Ya, aku sudah senang banyak sekali orang-orang yang pakai tumbler sebenarnya. Ya, jadi tren. Ya, jadi tren gimana caranya itu jadi tren? Iya, betul. Karena itu banyak banget yang jual membandingkan tumbler yang segini, yang kayak gini modelnya gimana. Jadi aku lebih senang, meskipun kayak kok jadi banyak jual tumbler ya, tapi aku senang karena akhirnya orang tuh melek. Kenapa kok kita harus buat tumbler, kok kenapa kita harus memperhatikan kualitas tumbler? Karena kan biasanya
makin mahal, berarti dia bisa bawa air dingin lebih lama, air hangat lebih lama, berarti kan dia nggak perlu lagi untuk beli nih harus keluar gitu sebenarnya yang aku pikirin gitu. Lebih hemat juga bener ya. Iya, hemat juga. Itu memang lumayan apa ya? Lumayan memberi harapan Mas untuk kita yang bekerja di lingkungan. Jadi apa yang itu contoh berhasil ya, like success story istilahnya, bagaimana tren bisa merubah society ke arah yang lebih baik. Jadi yang kita perhatiin juga nih, kalau nggak ngetren, orang nggak ngikut. Jadi kalau kita mau mencetak sebuah generasi yang baik, berarti sesuatu yang baik ini harus jadi trending dulu. Jadi harus kebiasaan. PR sekarang Lifestyle gitu. ya. Iya, jadi itu lifestyle. Harus dicanangkan ke sana. Ya. Tapi kalau saya hematnya begini, memang kan fashion atau sesuatu yang berbau lifestyle, trending, ini kan dia kadang kita nggak punya tolak ukur menebak juga. Betul. Kadang sesuatu yang dia viral atau tiba-tiba masyhur itu nggak Belum tentu baik. Contoh ini yang lagi share, apa nyangka teman-teman mereka pun nggak, saya aku yakin juga kayaknya mungkin nggak akan senyangka ini sampai sudah berapa juta viewersnya sekarang. Sudah Film lokal ini ya? film lokal yang saya share itu termasuk yang dibahas sama Pak Yogi itu. Jadi memang sesuatu itu kadang ya kalau kita niati dia secara tulus dan orientasi kita itu kebaikan maslahat, tanpa ada niatan untuk sekali lagi supaya dianggap hebat segala macam, itu pada akhirnya berbuah sendiri. Itu yang saya tangkap dari sisi apa istilahnya, dari perspektif batin mungkin ya, apa istilahnya ya, relatif spiritual ya. Kalau dari perspektif spiritual. Tapi sekali lagi kita mengukurnya juga kalau dari perspektif ilmu komunikasi mungkin aja ada standarnya, tapi saya harus akui mungkin saya belum terlalu dalam mengamatinya. Hanya saja memang sesuatu yang viral itu kadang ya awalnya juga mungkin dia tidak hajatkan untuk viral. Iya. Kebetulan viral ya. Di atas segalanya kalau orang beragama bilang ya takdirnya, memang kuasa yang maha Tuhan. Tapi maksud saya yang ingin saya tegaskan bahwa kadang sesuatu itu menjadi terkenal ya terkadang tidak diniatkan. Betul. Malah menjadi inspirasi, menjadi titik balik bagi perubahan. Kembali lagi ke pemuda sih ya, karena kita percaya bahwa anak-anak muda kita nih sebagai agent of change ya, perubahan. Cara sejarah juga kita yang bisa merubah negara ini dari yang tidak merdeka menjadi merdeka, yang awalnya tidak banyak yang teredukasi menjadi lebih banyak yang teredukasi. Dan saya rasa di 10 tahun ke depan ini menjadi dekade yang penting banget untuk milenial dan Gen Z yang di 10 tahun nanti kan istilahnya apa ya, 2045 ini apa? Indonesia Emas. Indonesia Emas. Ya, di Indonesia Emas ini kita yang menempati posisi-posisi penting di negara ini. Dan pergerakan yang saya lihat itu sudah mulai dan saya rasa bagus dimulai dari sekarang, dan seiring berjalannya waktu pasti berevolusi lah ya. Semoga ya menjadi lebih baik dan lebih banyak lagi pergerakan-pergerakan positif dari anak muda. Dan bagaimana caranya mengemas ini supaya cocok dengan Gen Z. Bagaimana generasi kita berkomunikasi dengan generasi yang menggali. Tapi memang kita harus akui memang dari generasi yang agak tua di atas kita, memang harus mereka dengan rendah hati memberikan kesempatan bagi kita untuk berkreasi, berkarya, dan memberikan kesempatan bagi kaula muda itu untuk menunjukkan kalau mereka bisa. Nah, seringkali yang terjadi terutama di daerah-daerah itu kadang yang tua ini seringkali merasa muda, sehingga nggak kasih jalan buat yang muda, susah kan? Nah, ini problem ini sebenarnya. Yang tua masih merasa muda. Iya, dia yang tua ini nggak tahu dirinya nggak tahu gitu kalau di istilahnya. Nggak tahu dirinya nggak tahu. Jadi merasa dia paling tahu. Dikasih tahu yang muda ini yang tepat, ini yang benar berdasarkan kajian gini. Dia kekeh, ngotot. Kesalahnya pagah. Pagah dia. Padahal keras kita kepala. Dia keras kepala. Padahal ini loh yang benar gitu. Gara-gara apa tadi? Egosentrismnya kuat karena merasa bahwa kebenaran versi yang terbaik kebenaran itu hanya dari yang tua. Nah, ini kita belajar juga mungkin bagi kita yang akan tua, bagaimana kita harus bersikap terbuka dan menyadari bahwa kita juga tetap ada kekurangan meskipun kita punya berlimpah kelebihan. Karena sekali lagi kita zaman ini berjalan berubah. Apa yang kita anggap sekarang mapan, tahu-tahunya tiba-tiba besok ini berubah gitu. Dan kita harus legowo menerima perubahan ini.
sambil kita juga harus belajar kepada mereka. Ya, Ini ada poin nilai-nilai mungkin yang ya. berubah seiring berjalannya Ya. zaman. Karena terus terang saya juga mengalami gitu seperti bukan diremehkan tapi kayak ditolak pendapatnya ya, oleh orang yang tua-tua. Tapi pada akhirnya kita juga benar yang muda. Walaupun kita menyajikan ini loh datanya, gitu. Ini datanya. Ya. mereka oh enggak, kamu salah. Nggak disalahkan. Senioritas. Ya, karena generasi tua kelahiran 70 ke 60 itu kan agak relatif karakternya seperti tadi agak keras, kaku, nggak mau diajak kompromi, kebenaran itu seperti dia. Itu kan pertama kita di Lombok masih kuat. Mau nggak mau kita aktif. Oke, sama di bagian kami, tapi juga di Lombok Timur itu, bagian utara itu masih kuat. Termasuk di politik. Oh, termasuk di politik ya, termasuk di ya sosial kultur. Ya. Makanya di bagian beberapa wilayah di Lombok Timur itu saya melihat kadang ada beberapa kawan saya yang saya anggap potensial dan dia punya kapasitas dan lebih baik dari dia, tapi nggak dikasih kesempatan, kayak dicegat gitu. Yeah. Saya amati sendiri. Yeah. Nah saya bersyukurnya, alhamdulillah, maksud saya meskipun saya dari desa, nah kebetulan di desa saya relatif mengakomodir kaula muda dan kita juga di desa saya itu ya kita dikedepankan dan di respect sekali. Saya mengakui di desa saya di respect itu. Di budaya mungkin ya. Ya, Itu budaya. Kayak dulu juga di kampus gitu ya. Kalau senior bilang A, ya kita harus bilang iya, kita siap. Iya. Tidak ada kata lain selain siap. Siap benar. Iya. Kalau sekarang saya justru apresiasi. Misal ada anak yang lebih muda gitu ya. Misal saya memberikan informasi terus dia mempertanyakan. Ya gitu. Iya. Kok kayak gini? Berarti dia mikir gitu loh. Dia tidak langsung menerima informasi yang saya berikan. Yang saya sangat appreciate. Karena memang seharusnya seperti itu ya masyarakat yang mau maju. Ya, dari mulai pola berpikir dan lain-lain. Karena kalau kita terima aja, oh ya kita mulai hari ini kita hanya makan 2 kali sehari. Karena bukan 3 kali sehari. Kenapa? Karena 2 kali sehari ini yang bagus. Tanpa ada ini gitu ya, tanpa ada studi, tanpa memberikan, oh iya kita ikut aja. Walaupun kita terasa lapar, tidak mempertanyakan. Kan membodohi nggak sih? Ya, it's culture. Iya. Budaya. Jadi yang saya mau pelajari di beberapa tahun ke depan ini termasuk media dan lainnya, sosial media, itu bagaimana saya memahami Gen Z. Apa sih kebutuhannya Gen Z? Karena at some point kita bakal mengayomi para Gen Z. Ya, mau nggak mau. Iya. Betul. Ya, jadi gini, sebenarnya karena aku masih baru mau 20 tahun. Baru mau 20 tahun. Ternyata dia bahasanya kan life quarter crisis, ya kan? Mau menginjak usia 20 tahun. Di situ aku sadar bahwa saya memang kaula muda dan kaula yang sudah tua ini saling membutuhkan, harus saling ada dan saling memahami, saling terbuka. Ya? Betul, nggak bisa kalau kita hanya terpaku pada yang kayak aku sudah tua, aku sudah punya pengalaman, kamu harus ikut aku, nggak bisa. Kita nggak bisa kalau misalnya kita bilang, Pak, tapi kalau ini gampang, ini sekarang gampang, tapi sebenarnya kita nggak tahu nih di lapangan seperti apa. Jadi memang diperlukan komunikasi yang bagus dan saling keterbukaan untuk kenapa kok ini, akhirnya kalau di collab seperti apa, apakah bagus kalau di collab, apakah bagus lebih pakai yang lama atau yang baru. Itu yang perlu untuk ditanamkan bagi teman-teman yang masih muda dan mungkin kakak-kakak nih yang mau menginjak masa lebih lanjut yang bakal mengayomi kita. Dialog terbuka sangat penting ya. Betul. Bukan satu arah yang ini apa istilahnya wajangan, kalau di Jawa ya. Jadi wajangan ini harus dilakukan tidak seperti itu. Tidak. Didiskusikan dulu apakah relevan atau enggak. Betul. Itu yang menurut saya sangat penting sekarang. Nah, berarti komunikasi ini memang satu ilmu yang sangat penting untuk untuk mencapai suatu tujuan, apapun itu tujuan kita. Apalagi kita bekerja dengan lintas generasi, lintas lintas keahlian juga untuk mencapai satu tujuan. Ini komunikasinya juga harus bagus. Dan untuk memahami komunikasi kita harus memahami manusia. Menurut saya ini yang sangat sulit. Ini ilmu yang jujur saya juga lumayan jauh. Mungkin di kedokteran memahami manusia secara biologis. Anatomis dan biologis seperti itu. Nah, memahami manusia secara behavior dan lain-lain itu jujur baru banget bagi saya juga. Saya biasa ngobrol misal sama ikan, karena di laut gitu ya. Ikan, saya tahu ikan ini pasti ada di sini, rumahnya seperti ini, bisa diprediksi dengan mudah. Dan jenis karang ini bakal tumbuh di sini karena kedalaman dan lain-lain. Ya, karena nggak punya akal. Iya, tidak berakal. Tidak berakal. Nah, manusia ini satu orang aja saya mau pahami gitu. Misal saya mau menyampaikan suatu hal, saya harus paham self interest dia apa. Terus apakah gaya bahasa saya masuk dengan self interestnya. Jadi ini bakal menjadi lifetime learning process. Iya. Begitu, Mas.
Memang di satu sisi saya ingin melanjutkan ya. Ya. Pada akhirnya memang saya menyadari gini, kita sebagai makhluk sosial harus punya ilmu rasa. Ilmu rasa ini jangan sampai kita hilang dari diri kita. Maksudnya apa? Selama ini kita suka merasa pintar. Kita nyebut kita aja ya, Kumang. Padahal yang sejatinya kita perlu belajar, kita harus pintar-pintar merasa mungkin. Pintar merasa. Apa istilahnya kalau di Jawa? Apa ya? Ada istilahnya. Oh, Nek ojo rumongso iso itu. Oh ya. Iya, iya. kita berempati. Ya berempati ya. Ya. Kemudian kita pintar-pintar merasa dan bahwa bukan hanya kita saja yang ada di dunia ini, bukan hanya kita yang hidup sebagai makhluk, tapi ada orang lain. Ya. Sehingga kita bisa saling mengisi sekali lagi. Jangan kan otomatis itu ketekan dia ego itu kalau kita mengerti punya ilmu rasa. Nah, dan inilah yang mungkin sekali lagi jarang dimiliki banyak orang. Dan kita sekali lagi tanpa harus merasa puas perlu kita mengingatkan diri kita juga bahwa kita juga harus mawas diri lah, evaluasi. Betul. Introspeksi diri. Sering-sering ya. Jangan merasa puas dengan potensi atau apa yang kita punya. Ya, terus belajar Itu meningkatkan sih kapasitas. poinnya. Ya. Oke. Ini kita udah mau masuk sesi akhir nih. Oke. Jika ada beberapa kalimat yang mau disampaikan ke yang nonton, dari yang muda dulu dah. Begitu. Pesannya Manggali. Oke, mungkin halo teman-teman. Aku Gensi juga nih. Aku kebetulan sudah mengikuti berbagai ngobrol-ngobrol dengan banyak orang, dan kita generasi Z, generasi muda yang nantinya bakal berperan besar nih ya di kehidupan kita di masa depan di negara ini, terutama daripada kita #kabur aja dulu, mending kita sama-sama belajar yuk, sama-sama belajar buat gimana sih cara kontrol diri kita sendiri gimana, kemudian bagaimana cara kita bisa menerima orang lain, dan bagaimana kita peduli sama sekitar kita, bukan hanya manusia tapi juga lingkungan, hewan, dan tumbuhan, karena kita itu saling mempengaruhi, kita saling butuh, dan dengan cara kita belajar itulah kita bisa menjadi sosok yang lebih baik dan bisa diterima serta menerima segala pihak gitu sih kalau dari Luar aku. biasa. Semoga para Gen Z dengar ya itu ya. Dan itu lumayan filosofis, dan kalau dipahami kita bisa jadi Indonesia Emas 2045 saya rasa. Mas Imam, pesan? Kita harus mengingat bahwa dalam hidup ini wajib ada masalah. Ya. Karena kita tercipta dari Salah. bukan dari masalah. Bukan dari masalah. Kita dari segala potensi yang ada, dan potensi itu dapat tercapai dengan optimal maksimal apabila kita ditempa dengan masalah. Sekali lagi jangan takut punya masalah, jangan menghindari masalah, tapi selesaikan masalah. It's problem that makes you Stronger. Ya. strong. So jangan takut punya masalah, dan sekali lagi tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Dan satu hal, jangan cepat menyerah. Ya, ketika engkau menyerah maka itu kau gagal sebelum mencoba. Ya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Kalau dari saya, what doesn't kill you make you stronger. Oke. Jadi selama nggak mati, lanjut aja terus. Oke, go. Ya, terima kasih sudah nonton di episode kali ini. Luar biasa, kita sudah banyak diskusi nih. Terima kasih Manggali, terima kasih Mas Imam Terima kasih, Mas Ade, sudah datang dan sharing. Kita di sini luar biasa. Ya luar biasa sekali, makasih loh ya Mas. Kalau diundang lagi datang ya. Insya Allah pasti Insya Allah kita kita- usahakan. Pasti ada episode selanjutnya, mudah-mudahan ini sustain, dan kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. See you next time. We don't say goodbye. Ya.